Pertanyaan yang sangat menggigit dan menusuk. Siapa orang yang paling merugi usahanya? Gagal kehidupannya. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Yaitu mereka yang sesat menurut Allah, tapi mereka menyangka dan meyakini dia sudah berada dalam posisi yang hak dan benar, tetapi menurut Allah Subhanahu wa taala dia sesat. Siapa mereka? Bisa jadi diri kita. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Tak cukup beriman dan beramal saleh, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Saling berwasiat dalam masalah al-haq dan saling berwasiat untuk menguatkan kesabaran. Maka barang siapa yang hanya berbuat baik minus keimanan, maka sia-sialah perbuatan orang tersebut. Solat tanpa keimanan, maka solat itu akan sia-sia. Fawailul lil musallin, celakalah orang yang solat. Alladzina hum an salatim sahun walladzina hum yuraun, mereka yang lalai dalam solatnya dan riya dalam solatnya. Yang dibarengi dengan riya saja, amal ibadah kita akan habis. Jadi tidak cukup kita hanya mendapatkan klaim baik dari diri kita, klaim baik dari masyarakat kita, tidak cukup. Standarisasinya betul-betul jaga keimanan, zahiran wa batinan. Luar dalam kita baik, bukan hanya luarnya bagus tapi dalamnya busuk. Naudzubillahi min dzalik. Dalam berbuat kebajikan jangan sampai kita berikan porsi kepada yang lainnya. Tidak, ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak suka sama sekali tatkala ada kesyirikan di dalam keimanan kita. Amal kita bisa diterima oleh Allah manabi pada dua syarat. Tiga dinto nomor setong kuliban sampian ikhlas lillahi ta'ala. Pas nomor dua, ittiba li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ittiba li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Cek dema beda acara TV lagi. Deki bulan kuliban sampean senang ibadah, senang beramal soleh. Aku boy acara-acara TV lagi. Jelas apa sih baguslah kalau aku din sejubaklah tiga lagi. Insyaallah jalan tepat. Napa sih bagus? Napa sih cuba tak uning kuliban sampean kecuali ngaji ilmu agama. Tegakkan al-haq di tengah-tengah masyarakat. Maka orang yang tidak memperingatkan orang yang tidak salat, dia termasuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tabuk maksiat kuliban sampean nalaikan ngulatin orang aropak hukum Allah. Benda orang buka aurat umpama lagi. Ternyata kuliban sampean para muslimnya tidak memberikan nasihat, tidak memberikan arahan bahwa dia telah bermaksiat kepada Allah, tidak memberikan peringatan, maka kuliban sampean maksiat dekat Allah Subhanahu wa taala. Indah tengok bangken nika sobung sima tepak para muslimnya karena syariat sudah tidak tegak di tengah-tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'du. Al-mukarramun masyaihil ulama, para sepuh, para kiai, hadirin hadirat kabul Allah sesamimul jam. Alhamdulillah elaku arimangken peten kula stage berbahagia amarga Allah Subhanahu wa taala apareng pansapunapan maunah pertolongan dekat peten kula stage. Di antaranya Kika Dito Peten Kula Stage bisa mengawali kehidupan di hari ini dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kak Dinto aropaki setong anugerah sangat istimewa para bismillah. Melebihi dari anugerah apa saja. Hidup tidak ada artinya
odi tada artena peten kulesteja manabi peten kulesteja Kak Dinto tidak hidup dengan iman dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kula sareng panjenengan steja di hari ini telah bisa memulai hidup ini dengan keimanan, dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat kabul Allah sesamulja. Alhamdulillah banyak kenikmatan laku hari mangken peten kulesteja bisa merajut silaturahim, sambung hati, sambung rasa. Karena saat mangken kita umat Islam tengah menghadapi problematika terbesar Kak Dinto, terpecah belahnya umat Islam. Umat Islam mangken Kak Dinto para bismillah betul-betul bagaikan buih. Mereka banyak jumlahnya tapi tidak berarti apa-apa. Orang Islam sampangken Kak Dinto ongku-ongku banyak jumlahnya, bahkan bermiliar-miliar jumlahnya, tetapi mereka seakan-akan tidak berarti apa-apa, tidak pernah menetapkan warna di dalam kehidupannya. Matigalah mereka seperti buih di tengah laut. Dia mungkin banyak kelihatannya, volumenya, tapi tidak memiliki makna dan arti apa-apa. Hadirin jamaah salat subuh seperti kula amul jaki, dan kula secara pribadi saya setona tak mangki si pediatoraki karena ajunan steja sami-sami keduan pengauningan. Angin karena sudah tuntutan saya mendapatkan tugas dari Sejadah Fajar Kak Dinto. Keangkui sakoti Kak Dinto mengisi silaturahim Kak Dinto. Kalaban Kak Dinto menghidupkan majelis ilmu supaya di masjid-masjid kita bisa menghidupkan majelis ilmu, yaitu kajian-kajian ilmu, kajian-kajian agama. Sikak Dima kita mengawali, walaupun hal Kak Dinto sangat minim sekali, kita tidak punya kemampuan yang proporsional, tak cukup keangkui membuka majelis ilmu, tapi tidak ada rotan akar pun jadi. Tikal tak pun benisi profesional lagi. Sepenting kalau sampean bisa ngaji, leras saya ngaji lagi, bada dalillah, bada ayat, bada sunnah, insyaallah tidak akan mengurangi nilai daripada majelis ilmu kita. Para rabu semulja, kaulah sareng panjenengan seteja pernah paimut sareng Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan kehidupan kita di dunia ini. Kita semuanya ingin baik. Kita semuanya ingin berada di jalan yang diridhai. Kita ingin baik di tengah masyarakat. Kita ingin benar di tengah-tengah keluarga. Kita ingin benar pula di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Angin tak cukup keinginan Kak Dinto para lebih semulja hanya diucapkan dan menjadi keinginan belaka. Minimal kula sareng panjenengan setia oning ilmu nah. Katipun apa kula sampean bisa leres terbagus, bukan hanya menurut prasangka dan keyakinan kita. Karena pernah Allah Subhanahu wa taala memberikan warning kepada kita, peringatan kepada kita berkaitan kalaban kehidupan kita bersama di muka bumi ini. Seraya Allah SWT berfirman dalam surah At-Taubah, surah Al-Kahfi, insyaallah ayat 100 telok Kak Dinto. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a.
Kafaraki Muhammad ya Allah, sampaikanlah Muhammad. Maukah kalian kami beritahukan, kami informasikan siapakah orang yang paling merugi amal usahanya? Itu setong pertanyaan di Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang sangat menggigit dan menusuk. Siapa orang yang paling merugi usahanya? Siapa orang yang paling gagal kehidupannya? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Yaitu mereka yang sesat menurut Allah dalam menjalankan kehidupannya di dunia, tapi mereka menyangka dan meyakini dia sudah berada dalam posisi yang hak dan benar. Jadi para bismillah, kesimpulan tadi saya tebuki sareng Gusti Allah dalam ayat Kak Dinto, orang saya paling rogi Kak Dinto, Kak Dinto, orang saya audit negitunya, dia meyakini berada dalam kebaikan, dia meyakini berada di atas jalan yang hak, tetapi menurut Allah Subhanahu wa taala dia sesat. Kak Dinto, saya titip PR, pertanyaan besar untuk diri kita. Ya. Siapa mereka yang divonis sesat oleh Allah? Siapa mereka yang merasa baik, yang merasa benar, yang merasa di atas siratal mustaqim, di jalan yang lurus, tapi menurut Allah kamu sesat? Kak Dinto, saya kutu kelebihan sampai ngakali para bismillah. Jadi tak cukup odi Kak Dinto dijalankan hanya dengan keyakinan. Tak cukup kelebihan sampai Kak Dinto para bismillah berbuat baik di muka bumi ini sesuai dengan keinginan kita dan manusia. Manusia menganggap diri kita ini baik, tapi bisa jadi kita adalah buruk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang tadi kan dermawan dia, ya, selalu memberi, selalu bersedekah, selalu berinfak. Masyarakat mengatakan dia orang baik. Tapi ternyata para muslimin nalika buka catatan amal lah, semuanya habis sia-sia, tidak ada amal kebaikan. Tidak ada yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang yang paling rugi. Prasangkana aban Kak Dito bagus, prasangkana aban Kak Dito ahli surga, tapi ternyata dia tatkala mendapatkan buku catatan amal, sama sekali dia tidak berhak untuk menjadi penghuni surga. Naudzubillahi min dzalik. Kak Dinto para muslimin, saya merupakan tantangan dari Kak Dinto. Pesara Kak Dinto bisa jadi diri kita. Bisa jadi terjadi pada ustaz, pada kiai, pada masyarakat, siapa saja terbuka. Mialan para bismillah. Kalau sareng panjenengan sedaja, kudu ngakali tadi. Bahkan dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala adabu, insyaallah kula ban sampean Kak Dinto pada paham sedaja. Kak Dinto wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa ciptaan Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya manusia berada dalam keadaan rogi. Semua manusia tidak terkecuali. Ya. Apakah dia orang yang baik menurut lingkungannya? Apakah dia orang yang baik menurut masyarakatnya? Rugi kata Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak rugi? Illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Tak cukup beriman dan beramal saleh, wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr, saling berwasiat dalam masalah al-haq dan saling berwasiat untuk menguatkan kesabaran. Kak Dinto sestor saling terkait para bismillah. Jadi hidup Kak Dinto supaya bermakna betul. Yakin, hakul yakin kita telah berbuat baik. Yakin, hakul yakin kita berada dalam jalur yang hak. Dan kita yakin, hakul yakin nanti akan diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jalan lain para muslimin kecuali dengan jalan keimanan, jauhi kekufuran.
Maka barang siapa yang hanya berbuat baik minus keimanan, maka sia-sialah perbuatan orang tersebut. Mungkin walaupun berbentuk amal ibadah mahdoh seperti salat. Salat tanpa keimanan, maka salat itu akan sia-sia. Fawailul lil musallin, celakalah orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun walladzina hum yuraun, mereka yang lalai dalam salatnya dan riya dalam salatnya. Ya Allah, riya saja sudah akan menghancurkan daripada pahala ibadah kita, apalagi sama sekali minus iman, apalagi sama sekali tidak beranjak dan bersumber dari keyakinan kepada Allah. Yang dibarengi dengan riya saja, amal ibadah kita akan habis, tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa pentingnya kita merawat iman. Jadi tidak cukup kita hanya mendapatkan klaim baik dari diri kita. Tidak cukup kita hanya mendapatkan klaim baik dari masyarakat kita, tidak cukup. Standarisasinya betul-betul jaga keimanan. Allah SWT berfirman dalam sebuah ayat, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Tetapi para muslimin jawaban Allah SWT, siapa-siapa orang terus masuk surga, alias dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, falyamal 'amalan salihan, dan hendaklah dia beramal saleh, wala yusyrik ma'ibadati rabbih ada, jangan sampai menyekutukan Tuhanmu Allah tatkala kamu beramal saleh, beribadah kepadanya. Termasuk syirik boleh sampai kita itu karena ibadah ke Allah Subhanahu wa taala potretnya, tapi ada keinginan yang akan mengalahkan keinginan kita untuk mencari ridha Allah, hanya untuk mendapatkan sanjungan manusia. Tapi kalau sampai ni kamu ya lemah lagi kan berbuat ki viral lah, efer dengan orang kak dinto ampun menjadi minus terhadap amal kebajikan kita. Subhanallah, betapa Islam kak dinto akan menghantarkan kita ke tingkatan yang tertinggi dari manusia. Dia berbuat baik tanpa pamrih. Karena orang yang berbuat baik dengan pamrih di dalamnya, pasti ada jiwa yang busuk dalam hatinya. Ada udang di balik batu. Agati kebaikan-kebaikan orang yang berdepan lonah umpama lagi. Calonlah dia berbuat baik lagi. Nelekan tak tetih dalam pencalonan, dia akan mengeluarkan kata-kata sumpah serapah. Naudzubillah, busuk keluar. Milan para muslimin, keikhlasan itu penting. Tak cukup kalau sampean kat itu potret bagus yang jenuh manusia lagi kan. Milan kalau sampean merawat keimanan ini penting. Bukan hanya casing belaka. Boleh kita baik casingnya, harus. Tetap juga hati nuraninya juga baik. Zahiran wa batinan. Luar dalam kita baik. Bukan hanya luarnya bagus, tapi dalamnya busuk. Naudzubillah min dzalik. Itulah orang yang paling rugi nanti. Para muslimin jaga itu penting, merawat iman penting sekali. Para muslimin. Jadi setiap langkah kita minta kepada Allah, ya Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balik hati. Hati kuliban sampai ni ke alik pelik para muslimin bolak-balik. Kadang nutup ni atas lagi, nalekana ibadah, mular dak ke Allah. Nanging nalih kena abak kat dito teng setan celeng lagi, ampun buyar sama sekali. Solat kalau pain sedejena lagi milan kuliban sampean tsabbit qalbi ala dik, wahai yang membolak-balik hati, tetapkanlah hati kami ini dalam keyakinan terhadap agamamu. Subhanallah kak dito. Jadi inti daripada segalanya rawat iman, rawat keyakinan kita. Karena itulah sebenarnya akidah kita. Itulah sebenarnya tauhid kita. Kita berbuat karena Allah. Ya.
Kita meninggalkan perbuatan karena Allah, cinta karena Allah, benci karena Allah, berbuat karena Allah. Tidak ada selain itu, tidak ada di luar itu. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya salat di dalam kuste, ibadat di dalam kuste, patih di dalam kuste, terodi di dalam kuste, kangkui Allah Rabbul alamin. Zat seabadi, zat searaksah, zat sekubasah, zat sengator al-alamin, alam tersesena. Subhanallah. Inilah bentuk pernyataan kita. Ini yang harus kita rawat. Jangan sampai kita berikan porsi-porsi kepada yang lainnya dalam keimanan ini. Dalam berbuat kebajikan jangan sampai kita berikan porsi kepada yang lainnya. Tidak, ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya untuk Allah SWT. Allah tidak suka sama sekali tatkala ada kesyirikan di dalam keimanan kita. Hadirin kabul Allah SWT. Kalau bersambian tak cukup beriman lagi. Angin kepada Allah SWT. Wa amilus salihat. Dia harus beramal saleh. Iman kak dinto aropaki amalun qalbi. Kalau kona ateh. Keyakin ate. Coba kak dinto kotu ditunjukkan dengan pembenaran-pembenaran. Tidak cukup kita hanya meyakini di hati, buktikan dengan perbuatan. Okay. Milana kalau bansaban tuntut kaangkui beramal dengan amal yang baik, wa amilus shalihat. Tak cukup iman. Angin harus dibarengi iman itu jika dinto kalaban amal soleh. Eka bukti iman. Ini kebuktian iman. Tikulaban sampean manabi tidak bisa beramal saleh, maka kita tidak termasuk orang yang beriman dengan iman yang benar. Kak dinto para simbolnya. Jadi amal saleh kak dinto penting. Katipun apa kulaban sampean bisa menjadikan amal kita ini amal saleh? Katipun apa caranya? Apakah semua kebaikan yang kita yakini itu menjadi amal saleh? Belum tentu. Belum tentu para muslimulnya. Semua amal yang kita amalkan harus ada syarat keangkui bisa diterima sareng Allah Subhanahu wa taala. Amal kita bisa diterima oleh Allah manabi beda dua syarat. Kika dinto nomor setong kuliban sampian ikhlas lillahi taala, pas nomor dua ittiba li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi amal ibadah kuliban sampean bangkin dikata lagi kan muntro terima kutu andi dua syarat lagi. Nomor setong kuliban sampean kutu indi keikhlasan, mana bita ikhlas tak terima abadi boleh ke iman gelak lagi. Nomor dua kuliban sampean ittiba li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Cek dema beda acara tibi lagi. Deki bulan kuliban sampean senang ibadah, senang beramal soleh, aku boy acara-acara tibi lagi kan. Kan banyak kuliban sampean. Sepenting kok ban-ban menyantuni. Tapi dalam Islam kat itu beda syarat dari apa panjenengan ekaule seperti teti uang santunan, barang santunan ekaim ekaule ban kaangkui pun apa panjenengan apuna hakikat itu penting milan ittiba li Rasulillah. Tak oleh ben seromban orang Islam kat itu. Leki kuliban sampean mun beramal soleh umpama lagi kan. Umpama nah kuliban sampean salat ni amal soleh. Macam panjenengan ngaji pasal baik kebaik tibi solat lagi kan ngireng lampan kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam karena syarat diterima amal ibadah kuliban sampean nomor setong ikhlas lillahi taala, pas nomor dua ittiba li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti jalan yang telah disunnahkan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kak dinto penting ngaji milana tak cukup kuliban sampean kak dinto jika dinto remegera. Banyak orang remegera ni kata kan. Ya maklum pengajian. Ya maklum majlis ilmu. Sejelas apa sih baguslah kalau aku din sejubaklah tiga lagi insyaallah jalan tepat. Napa sih bagus, napa sih cuba tak uning kuliban sampean kecuali ngaji ilmu agama. Milana kewajiban ngaji, kewajiban majlis ilmu kak dinto menyebarkan ilmu,
Kau wajib buat jari ilmu Kak Dinto sepanjang masa. Utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu semenjak kamu lepas dari buayan ibumu sampai kamu masuk ke dalam liang lahat. Subhanallah. Para bersemulia. Tak cukup Kak Dinto jawapan Allah Subhanahu wa taala. Kamu hanya beramal soleh tidak cukup. Harus jaga masyarakatmu. Tak cukup kulaban zaman hanya selamat seorang diri, hanya selamat untuk keluarga, tapi Allah SWT wajibkan kita agar kita tidak termasuk orang yang murid. Wa tawasau bil haq. Ayo saling berwasiat dalam masalah hak. Apa maksudnya berwasiat dalam masalah hak? Tegakkan al-haq di tengah-tengah masyarakat. Termasuk maksiat kulaban sampian. Nalaikan kulaban sampian umpama nemangkin dalam bekto solat, ternyata ada orang yang tak solat kulaban sampean tak memperingatkan, maka orang yang tidak memperingatkan orang yang tidak solat, dia termasuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tabuk maksiat kulaban sampean nalaikan ngulatin orang arompak hukum Allah, beda orang buka aurat umpama lagi, ternyata kulaban sampean para muslimnya tidak memberikan nasihat, tidak memberikan arahan bahwasanya dia telah bermaksiat kepada Allah, tidak memberikan peringatan, maka kulaban saya maksiat ke Allah Subhanahu wa taala. Kak Dinto sampai yancam sareng Gusti Allah ketika Dinto. Jadi masyarakat itu menjadi masyarakat yang kuat dan kokoh, dilindungi oleh masyarakat itu sendiri. Maka setan tidak akan mempan bercokol di tengah masyarakat kita. Kita mungkin Kak Dinto para semuanya termakan lagi. Nah boleh orang betul, saya ngajak jagaan pakar orang je. Nah apa? Filosofi hidup ini adalah filosofi hidup. Saya betul-betul menyesatkan. Jaga seteretanan ni. Wajib kulaban sama saling berwasiat dalam masalah perkara hak. Tak boleh kita membiarkan saudara kita yang terjerumus dalam kemaksiatan, yang terjerumus dalam kehancuran, kita diam begitu saja, tidak boleh. Kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala pernah mengancam, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Muhammad saya paling oning Muhammad tak aku aban kapi dekat azab Allah yang akan diturunkan secara umum. Kenapa? Sebab karena di situ tidak ada orang yang mengajak kepada kebaikan. Jadi kita kasih alim capok, tengah ustaz capok lagi kan. Manabi kulaban sampean gak ditunggun, hanya diam belaka, diam begitu saja. Jadi kulaban sampean makin guna pun tak cukup syarat untuk menjadi orang yang berada di jalur siratal mustaqim. Karena kulaban sampean makin para pesemulja ning pasar umpama lagi kan. Ngolatin orang muka aurat umpama nah. Bengal kulaban sampean apa yang paling mutan tak bengal para pesemulja. Kenapa? Karena kondisi kita ini kondisinya sudah tidak kondusif. Kita baiki. Seakan-akan orang paimut nikah setong kekeliruan besar, padahal itu adalah kewajiban kita. Ya kan? Umpamanya pasar, nalaikan azan, pakun ki senyamana transaksi berjalan. Bengal kulaban besar. Ambu gulu azan. Wah, kerujuk benoreng. Kita baiki. Kenapa? Karena tidak pernah tegak ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ini kepentingan ajaran Allah tegak. Dan kadang kalau sampean tak paham lagi kan, sebenarnya penegakan amal soleh itu tegaknya syariat. Tegaknya hukum Allah. Karena tatkala hukum Allah itu tidak tegak, maka kita tidak akan bisa dilindungi oleh hukum itu. Sehingga Allah SWT wajib bagi kulaban sampean tatbiqus syariah, menegakkan syariat Islam dalam kaudian kulaban sampean. Supaya pun apa? Supaya kulaban sampean hidup dalam rahmah, hidup dalam kasih sayang. Hidup dalam kasih sayang kenapa? Artinya kulaban sampean selalu diajak ke kebaikan, dimotivasi untuk berbuat baik, dilarang untuk berbuat baik, untuk berbuat buruk, berbuat jelek, berbuat maksiat dan seterusnya. Dimotivasi untuk kebaikan, dicegah dan ditangkal untuk keburukan dan kemaksiatan. Itulah sebenarnya inti daripada ajaran itu. At-tawasi bil haq wat-tawasi bis sabr. At-tawasi bis sabr apa para semuanya? Saling berwasiat untuk kesabaran. Tena Nabi berdeteretan Kak Dinto dalam posisi musibah, cabuk musibah,
kita tampil untuk merawat saudara kita, menguatkan saudara kita. Jangan sampai saudara kita sampai terputus, sampai putur dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Aneka saestona pentingnya kita menjaga kekompakan bersyariat. Kadang-kadang gulban zaman salah tafsir para muslimin kan. Takutlah cak tegak syariat. Arya radikal ya. Kenapa mak radikal? Syariat itu untuk merawat kita agar kita betul-betul damai, aman, selalu berada dalam situasi yang kondusif. Karena abad kak dinto adik nafsu tadi. Nanging dalekan abad kak dinto para bersemulja berada dalam kondisi syariat ditegakkan, maka kita akan indah. Kita akan merasakan damai. Suasana kemasyarakatan kita akan indah. Suasana keluargaan kita akan indah. Tengok mangken nikah sobung sima tepak para semulnya. Karena syariat sudah tidak tegak di tengah-tengah kita. Milanah para semulnya, dengan kata lain, dan gula akan mengakhiri jika dinto sedikit jika dinto majelis ilmu ini. Ya sestona kulban sampean berada di jalur siratal mustaqim kak dinto, nalaikan ada keinginan untuk berada dalam situasi yang dibina dan dibimbing oleh ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ini cita-cita terbesar minimal kak dinto para semuanya. Kalau kita anti terhadap bimbingan Allah dengan syariatnya, bimbingan Allah dengan ajarannya, hayhata 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 an nakuna minas salihin, maka mustahil kita akan termasuk orang-orang yang baik para semulja. Hadirin kabul Allah semulja, malar manter kuliban sampian tamasuh deka orang kika dinto, si yakin abak fokus angin cukan Allah menyatakan kita baik. Beni tamasuk kabulana Allah Subhanahu wa taala. Sekak dima kuliban sampean kun yakin abak ki abak fokus, ternyata Allah Subhanahu wa taala mengatakan kamu sesat kesasar. Kak dinto sepaling berat muku peten Gusti. Hadirin kabul Allah semulja, mungkin sekak dinto seketer kak dinto mengisi kuliah subuh kak dinto balar manter program kak dinto subuh berjemaah dari masjid ke masjid yang kak dinto dimotori oleh Sejadah Fajar Kabupaten Sumeneb. Oleh sarang panjenengan satya akan bisa merasakan betapa persaudaraan Kak Dinto indah, betapa perpecahan Kak Dinto sangat menyakitkan. Malar manter kalaban program Kak Dinto, persaudaraan kita akan makin kuat. Karena kuluban sambian dengan bersaudara kita akan menjadi teguh dan kokoh. Tapi menabi kuluban sambian tidak bersaudara, rusak persaudaraan kita, rusak ukhuwah kita, maka kuluban sampean tidak akan bisa menghalau apa yang akan terjadi terhadap diri kita. Mungkin sekak dinto in ahsantu faminallah wa in asatu min su'i nafsi, lamun fokus sateja di Gusti Allah, lamun bersekeleroh pacet dan kula penuh kalaban kakurangan nyul semora. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih Pak Kiai, luar biasa kajian pada pagi hari ini mengajak kita semua untuk berfastabiqul khair, untuk berlomba-lomba dalam kebajikan. Baik, untuk selanjutnya sebagaimana biasa, yakni santunan kepada anak yatim. Ada Bapak ya, anak yatimnya, monggo silakan untuk maju ke depan.